Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngebikin semacam rekomendasi atau mungkin bisa dibilang booktuber favorit aku kali ya. Jadi di sini tuh nanti aku kayak mungkin semacam ngasih booktuber favorit versi aku gitu lah ya. Dan video ini tuh terinspirasi dari videonya Kak Hashemi yang dia tuh juga ngasih lihat beberapa booktuber kesukaan dia dan rekomendasi booktuber versinya dia. Jadi makanya aku kayak terpincut nih pengen bikin juga. Dan di video kali ini nanti aku akan bagi menjadi dua kategori, yaitu booktuber Indonesia dan juga booktuber dari luar negeri. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dan lihat siapa saja booktuber favoritku. Kita akan mulai dulu dari Indonesia, ya iya dong, kan harus nasionalisme. Yang pertama yaitu adalah Kak Aya dari channel Kanaya Sofia. Aku udah kenal Kak Aya itu cukup lama, dan bisa aku bilang kayaknya Kak Aya itu booktuber Indonesia pertama deh yang aku ikutin sampai akhirnya aku terjun ke dunia booktube ini. Aku tuh kenal Kak Aya dari videonya yang ini, dan dari situ kok kayaknya videonya unik ya, menarik dan seru. Akhirnya aku kepoin dan makin lama Kak Aya makin bikin banyak review gitu yang bikin aku keracunan, sumpah sih jujur. Dan pada saat itu aku kan emang nggak ngerti ya channel-channel mana lagi yang ngebahas buku, jadi aku cuma nontonin Kak Aya sampai berapa kali dah tuh aku juga nggak tahu. Dan aku bener-bener ngerasain banget sih perkembangan channelnya Kak Aya. Aku bahkan ngikutin channel Kak Aya tuh dari intronya masih ini sampai sekarang kayak editannya super bagus, thumbnailnya juga bagus abis, kayak ya bagus deh pokoknya. Channel Kak Aya tuh bener-bener berkembang banget, aku suka. Jadi ini dia salah satu rekomendasi channel booktube dari Indonesia. Dan bacaan kita mungkin ya nggak jauh-jauh beda sih, meskipun sebenarnya Kak Aya tuh lebih pro loh kalau ngebahas thriller dan juga misteri dibanding aku. Jadi kalau kamu pecinta thriller, misteri, kunjungin aja deh channelnya Kak Aya. Dan kita akan langsung lanjut ke booktuber yang kedua. Booktuber yang kedua yaitu adalah Kak Steffi dari channel Steffi Books Corner. Aku tuh kenal Kak Steffi dari videonya yang ini, yang ngebedain buku bajakan dan juga buku asli. Dan dari situ aku kayak kepoin lagi video-videonya Kak Steffi. Dan waktu itu aku ngeliat video dia yang rekomendasi buku bahasa Inggris mudah gitu versinya dia, dan aku jadi suka sama videonya Kak Steffi. Jadi aku ngikutin dari situ dan ya makin banyak deh video-videonya Kak Steffi yang bagus. Dan Kak Steffi itu benar-benar baik hati banget sih, dia kayak humble dan segala macem deh pokoknya. Dan aku terharu sih karena pernah dikirimin bukunya secara gratis di video yang ini. Nanti linknya udah aku taruh di description box, jadi kamu gak usah cari-cari lagi. Dan pokoknya ya gitu deh. Tapi sayangnya sekarang Kak Steffi itu lagi hiatus, dan mari kita doakan guys supaya Kak Steffi comeback, karena aku bener-bener menungguin banget sih videonya Kak Steffi dari kapan tahu. Pokoknya ayo kak comeback Kak. Dan kalau kamu suka sama tema-tema middle grade atau yang apa sih fantasi, boleh banget pokoknya kunjungin di channelnya Kak Steffi ini, karena aku juga baca beberapa buku middle grade hasil rekomendasinya Kak Steffi yang benar-benar bagus gitu loh. Booktuber yang ketiga yaitu adalah Kak Nada dari channel Meila Nada. Sebenarnya aku tuh kenal Kak Nada masih tahun ini sih, lebih tepatnya bulan Maret ya kayaknya. Dan aku tuh kenalnya di videonya yang ini, yang waktu dia itu beresin rak buku sama buktek apa ya itu aku lupa namanya. Pokoknya nanti aku taruh aja di screen video apa yang aku tahu dari Kak Nada. Nah dari situ aku kayak wow, pembawaannya Kak Nada tuh bener-bener kalem abis. Jadi kayak aku akhirnya kepoin beberapa video-video dia, dan aku juga sempat ngeliat apa sih namanya skripsi with me itu kalau nggak salah, dan kayaknya menarik gitu kan. Dan beberapa buku-buku yang dibahas tuh kan jujur ya, karena aku emang gak terlalu suka romance. Cuman entah kenapa kalau lihat video review romance-nya Kak Nada tuh aku jadi pingin baca gitu loh. Padahal aku gak terlalu suka romance sih sebenarnya. Jadi ya akhirnya dari situ deh tahu Kak Nada. Dan Kak Nada ini bener-bener baik, humble banget. Kalau di chat tuh bener-bener gak tahu deh, terharu. Dan aku jadi makin kayak sangat merekomendasikan Kak Nada, apalagi karena kebaikannya itu loh. Dan dia mau nerima aku kolaborasi, aku kayak wow gitu loh. Jadi ini ya. Dan kalau kamu suka sama apa itu namanya romance,
kunjungin aja deh channelnya Kak Nada. Booktuber keempat yaitu adalah Kak Gia dari channel Gia Sinta. Ini aku sama ya, baru kenal banget saat aku terjun ke dunia booktube. Jadi kayak emang baru banget, kayaknya baru sebulanan deh kayaknya ya tahu Kak Gia ini. Kak Gia ini tuh aku sukanya karena dia tuh ngebahas buku-buku yang aku belum pernah lihat gitu loh. Kayak wow, ternyata ada banyak banget buku-buku yang belum pernah aku baca. Dan aku juga suka banget bahasa Inggrisnya Kak Gia yang bener-bener wow, it's so mind blowing banget. Dan bahkan aku sempat kepikiran kayaknya aku harus les bahasa Inggris deh ke Kak Gia. I'm joking Kak, maaf, tapi ya your video is so amazing banget. Pokoknya aku suka banget sama bahasa Inggrisnya. Booktuber kelima yaitu adalah Kak Dante dari channel Jonathan Dante. Ini sama sih, aku baru tahu ketika aku terjun ke dunia booktube. Ternyata ada banyak banget ya booktuber Indonesia yang aku nggak notice sebelumnya. Dan sumpah deh, kalian harus cek semua video booktuber Indonesia karena emang bagus-bagus banget sih. Ini sama kayak Kak Gia, Kak Dante ini tuh aku lebih suka bahasa Inggrisnya dan bagaimana cara dia membawakan videonya itu enak banget gitu loh. Dan buku-buku yang disuguhin sama dia tuh cenderung ke thriller dan misteri sama kayak Kak Aya, cuman kayak oh my god, gila, bagus-bagus banget sih. Rekomendasinya tuh aku nggak pernah denger sama sekali. Kayak oh lagi-lagi aku nggak ngerti ada penulis itu atau buku itu yang bikin aku jadi ngerasa aku tuh baca apa sih selama ini. Pokoknya itu untuk Kak Dante. Jadi ya udah deh. Selanjutnya, waduh banyak banget. Ya emang banyak, tenang aja. Yaitu adalah Kak Krisan dari channel Krisan Wijaya. Ini tuh aku tahu lumayan lama ya kayaknya Kak Krisan. Dari tahun lalu deh kalau nggak salah ya. Aku lupa di video yang apa. Tapi kayaknya Kak Aya tuh dulu pernah nyebut nama Kak Krisan. Aku jujur lupa ya di video yang mana. Jadi aku makanya kayak kepoin channelnya Kak Krisan dan ya bagus. Buku yang dibahas juga sangat beragam, mulai dari fantasi ada, terus horor ada, thriller ada, kayaknya semua buku ada deh. Dan bahkan Kak Krisan juga ngebahas buku-buku parenting atau buku-buku anak gitu yang bikin kayak ya makin unik lagi gitu kan. Dan aku suka sih kayak Kak Krisan tuh simple gitu loh videonya, paham gak sih? Kayak ya simple aja gitu dan bikin aku jadi makin pengen baca buku anak. Anehnya sih. Jadi ya itu dia booktuber yang ke-6. Booktuber ke-7 alias mungkin booktuber Indonesia terakhir yang aku rekomendasikan yaitu adalah Kak Sherry dari channel The Cozy Library. Aku juga tahu videonya Kak Sherry itu dari videonya Kak Aya deh kayaknya kalau nggak salah, yang waktu itu Kak Aya sama Kak Sherry tukeran reading habits. Jadi dari situ aku coba kepoin channelnya Kak Sherry itu seperti apa dan ternyata bagus. Dan I do not know why. Ketika ngelihat videonya Kak Sherry itu aku rasanya itu kayak bright, fun, gak tahu kenapa. Soalnya yang dibahas sama Kak Sherry kan kebanyakan romance, terus Asian book gitulah ya, kayak J-Lit gitu. Jadi kayak bikin vibe-nya tuh cheerful aja gitu. Dan beberapa buku rekomendasi Kak Sherry itu aku aku ngejadiin wishlist gitu loh. Jadi kayak wow gitu loh. Jadi makin banyak aja deh buku-buku yang aku belum pernah baca sebelumnya yang aku jadi makin tahu juga deh karena Kak Sherry. Oke, itu tadi untuk beberapa booktuber Indonesia. Sekarang aku mau ngebahas booktuber luar. Dan kayaknya aku nggak akan banyak deh, karena aku jujur ngikutin booktuber luar tuh dikit banget sih sebenarnya. Yang pertama yaitu adalah Books with Emily Fox. Ini tuh aku tahu videonya dia itu dari video yang ini sih. Dan waktu itu aku juga sempat singgung kalau aku terinspirasi dari video ini untuk ngebikin reactionku terhadap buku-buku favoritku yang di rating rendah. Nanti videonya aku udah taruh di description box, jadi kamu tenang aja, nggak usah cari-cari lagi ya, seperti biasa. Jadi dari situ aku mulai kepoin video-videonya Books with Emily Fox dan nggak tahu kenapa ya, kayak seru aja gitu nonton video-video dia. Dan dia sama sih, tipikal booktuber yang simple aja gitu, kayak
ya udah simple aja gitu loh. Paham gak sih? Dan entah kenapa ya buku-buku yang dia bahas tuh kayak unik-unik aja gitu, jadi aku makanya suka sih. Dan dia itu hebat banget, dia tuh kayak nggak kehabisan konten gitu loh, kayak setiap minggu kayaknya 2 video ada kali ya. Pokoknya bener-bener kayak nggak habis pikir deh. Booktuber luar favorit aku yang kedua yaitu adalah Emmy. Aku nggak tahu itu beneran Emmy atau Emma, I do not know. Pokoknya videonya dia itu aku udah tahu dari lama juga, kayaknya dari tahun kemarin. Cuman aku baru subscribe-nya tuh tahun ini. Dan aku susah sih ngomongnya. Dia tuh videonya bener-bener estetik parah. Pokoknya buat kamu yang estetiknya cottagecore mungkin bakal suka banget sih sama videonya Emmy. Pokoknya bener-bener bagus. Dan kalau kamu juga suka baca klasik, mampir aja ke channelnya si Emmy ini, karena emang dia bener-bener classic queens. Bisa aku bilang kayak gitu. Cuman ya pokoknya dia estetik banget. Dan jadi terinspirasi nih mau bikin video kayak gitu juga. Tapi apa daya, aku nggak memadai, masih tunggu aja deh, nggak tahu kapan. Jadi ya kayak gitu. Dan dia juga sama kayak si Books with Emily Fox, nggak kehabisan konten. Bahkan kayak dia ngevlog pindah rumah aja tuh bener-bener se-estetik itu sih. Jadi kayak ya gitu deh. Oke, booktuber luar negeri terakhir yang aku suka yaitu adalah Elias. Dia itu aku tahu videonya dari mana ya, aku juga lupa sih. Kayaknya kalau nggak salah dia kan sering bikin book haul. Jadi mungkin dari situ aku kayak kepincut. Dan video dia juga estetik banget sih. Cuman dia itu lebih ke vintage. Kalau si Emmy tadi kan lebih ke cottagecore ya. Jadi kayak kok bisa sih bikin video estetik kayak gitu? Aku jujur bingung gimana caranya ya. Kok aku nggak pernah bisa gitu loh. Dan selain itu faktor dia juga laki-laki, I do not know why, kayak relate aja gitu loh. Cukup jarang ya kalau menurut aku nemuin booktuber yang laki-laki yang aku kayak satu selera gitu bacaannya. Cuman bacaan dia itu lebih ke high fantasy, terus mungkin kayak thriller, yang of course lebih pro dia dong daripada aku apa gitu loh. Dan aku kadang juga suka ngeliat video-video dia kalau pengen cari referensi mungkin buku-buku fantasi atau buku-buku thriller, karena ya dia ngebawanya juga enak banget sih kalau menurut aku. Dan nggak tahu kenapa ya, setiap ngeliat video dia itu kayak rasanya pengen beli aja gitu. Tapi tenang, nggak beli karena dompet berkata tidak. Jadi dia kayak gitu sih menurut aku. Dan nggak tahu deh kenapa ya, estetik banget, aku juga bingung. Pokoknya aku itu suka banget sama videonya si Elias ini. Dan lagi-lagi dia nggak kehabisan konten, kayak nggak tahu kenapa ya. Aduh, kenapa sih booktuber ini tuh pada nggak kehabisan konten gitu loh. Kayak ya sudah deh, kayak gitu ya intinya. Booktuber dari luar negeri yang aku suka cuman ada 3 dibandingkan booktuber Indonesia yang ada 7. Oke, itu tadi adalah videoku mengenai rekomendasi atau mungkin ngasih tahu booktuber favoritku. Disclaimer, semua booktuber tuh bagus, nggak ada yang nggak bagus, karena ngebikin satu video aja tuh nggak gampang. Semua video ya, nggak cuma video buku, semua video ngebikinnya tuh emang nggak gampang banget. Dan semua booktuber tuh harus diapresiasi dong, harus. Dan aku jadi makin tahu gitu loh, banyak banget booktuber yang aku tuh nggak pernah notice sebelumnya. Booktuber Indonesia, I mean, kayak nggak pernah aku notice. Dan makin kesini emang makin banyak banget sih booktuber Indonesia yang videonya tuh bagus banget. Dan mereka baik-baik banget dan humble banget deh pokoknya. Gimana dengan kamu? Kamu punya booktuber favorit kah yang dari Indonesia atau dari luar negeri? Coba kasih tahu di kolom komentar di bawah, karena aku kepo banget. Dan kayaknya sampai sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak banget ya buat yang udah nonton video yang panjang banget ini. And I'll see you on my next one. Bye.